Hey guys, gimana kabar kalian semuanya? Tetaplah untuk selalu menjaga kesehatan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini, dari Screen pengen bahas hal yang paling banyak diperdebatkan pecinta Spider-Man. Kita akan membahas siapa sih aktor terbaik yang memerankan Spider-Man selama ini. Sebelumnya peringatan buat kalian semuanya, video ini bukan dibuat untuk memecah belah kalian semuanya, tetapi video ini dibuat untuk melihat seberapa cintakah kalian dengan para aktor yang pernah memerankan Spider-Man. Tentu saja perbedaan pendapat sangat diterima, dan tentu saja bukanlah hal yang salah. Pilihan Daily Screen terkait siapa aktor terbaik yang pernah memerankan Spider-Man juga tidak mutlak benar. Karena memang pilihannya berdasarkan asumsi kalian masing-masing. Tentu saja kalian berhak untuk menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja akan sangat dihargai guys. Saat sebuah karakter populer diperankan oleh lebih dari satu aktor, maka dibanding-bandingkan satu sama lainnya adalah hal yang tidak terhindarkan. Selama karakter Spider-Man ini diciptakan dan menjadi populer, sudah banyak sekali yang menjadi pemeran sosok superhero ini. Antara lain ada Reeve Carney, Ted Stewart, Rino Romano, Nicholas Hammond, Sam Riegel, Benjamin Diskin, Robbie Diamond, Dan Gil Vezan, Neil Patrick Harris, Paul Scholes, John Keaton, Christopher Daniel Barnes, Drake Bell, Chris Pine, Yuri Lowenthal, Jack Johnson, dan yang terakhir ada 3 sosok populer yaitu Tom Holland, Andrew Garfield, dan juga Tobey Maguire. Tentu saja semua aktor yang dipercaya memerankan Spider-Man, mereka semua sudah punya kapabilitas atau kualitas. Namun kali ini kita tidak membahas semua aktor yang telah disebutkan tadi, tetapi kita hanya akan membahas 3 aktor favorit semua orang, tentu saja yaitu Andrew Garfield, Tom Holland, dan juga Tobey Maguire. Ketiga aktor ini selalu dibanding-bandingkan hingga saat ini guys. Jujur saja dalam membuat video ini sangat tidak mudah guys. Mereka bertiga ini sama kerennya. Namun tentu saja, kita harus memilih dalam video ini. Sekarang langsung saja, Daily Screen akan memberikan pendapat siapa yang terbaik di antara ketiga aktor ini. Tidak sembarang menilai, kita punya beberapa faktor pembanding dari ketiga aktor ini. So langsung saja, kita menuju ke beberapa faktor berikut ini. Salah satu keberuntungan Tobey Maguire, karena dia adalah Spider-Man pertama yang sangat populer di versi live actionnya. Dan juga Tobey ini adalah aktor Spider-Man pertama yang memperoleh trilogi pertamanya. Hingga saat ini pun, jika ada yang mengatakan kata Spider-Man, yang paling Daily Screen ingat adalah sosok Tobey Maguire. Tobey Maguire adalah kunci kepopuleran Spider-Man hingga saat ini. Sosok Tobey ini berhasil menggambarkan karakter superhero yang berbeda di zamannya. Kalau film-film superhero zaman dulu, film superhero itu terkenal dengan kekekarannya. Contohnya saja Superman, walaupun ia menyamar sebagai manusia biasa, tetap saja ia adalah manusia yang berotot dan juga terlihat sangat mengancam. Tetapi hadirnya Tobey Maguire mampu merubah pandangan akan superhero pada saat itu. Ia tampil sebagai manusia lugu, lembut, dan sama sekali tidak berbahaya. Tapi ketika ia sudah berubah menjadi sosok Spider-Man, semua itu akan sangat-sangat berbeda guys. Andrew Garfield adalah aktor kedua Spider-Man setelah Tobey Maguire selesai dengan triloginya. Jujur, Garfield adalah satu-satunya aktor Spider-Man yang sangat malang. Ia mengalami banyak sekali tekanan ketika memerankan Spider-Man. Bukan hanya soal siapa di balik layar film Spider-Man versinya, tetapi Garfield ini selalu dibanding-bandingkan dengan sosok Tobey Maguire. Ada banyak sekali tekanan dan kita merasa kasihan dengannya. Namun di balik semua penderitaannya itu, Garfield ini tetap melakukan pekerjaannya dengan baik dan kita juga suka dengan Spider-Man versi dia. Faktor yang membuat Daily Screen suka dengan penggambaran Garfield ini, di filmnya ini kita bisa lebih fokus melihat sosok Peter Parker yang benar-benar cinta akan ilmu sains. Di sini Garfield menggambarkan bahwa ia sangat jenius dalam memainkan rumus dan juga menemukan sesuatu yang baru. Segi kejeniusan dari Peter Parker sangat ditonjolkan dalam film ini. Kemudian juga faktor bentuk tubuh Garfield juga sangat sempurna sebagai sosok Spider-Man. Tetapi terlihat sekali bahwa Garfield ini sangat terganggu dengan tekanan fans yang selama ini membandingkan dia dengan Tobey Maguire. Kita bisa melihat sendiri kegalauannya di pekerjaannya di Amazing Spider-Man 2. Andrew Garfield tidak total dalam film itu. Bahkan Andrew ini tidak mendapatkan film ketiganya. Tom Holland memiliki banyak keuntungan dalam memerankan Spider-Man era sekarang. Di mana kita ketahui bahwa era sekarang, semua teknologi sudah sangat canggih dan juga film genre superhero sedang populer-populernya. Terlepas dari semua itu, Tom Holland yang usianya masih lebih muda daripada aktor Spider-Man sebelumnya, membawa sesuatu yang baru bagi film Spider-Man. Ia menggambarkan bagaimana nuansa anak remaja yang sedang semangat-semangatnya mencari jati diri, dan hal ini dapat mempengaruhi banyak orang untuk ikut semangat juga. Hadirnya Tom Holland dengan gaya konyolnya itu
membuat kita berpikir bahwa Tom Holland ini pantas untuk menggantikan posisi Tobey di era sekarang. Spider-Man versi Tobey Maguire merupakan Spider-Man paling tradisional dibandingkan Spider-Man lainnya. Wajar saja, karena memang tahun pembuatan film ini cukup jadul. Peralatan syuting maupun editing juga disesuaikan pada zamannya. Namun film Spider-Man versi Tobey ini menjadi lebih menarik karena ia fokus melakukan perkelahian yang nyata. Efek CGI yang minim membuat film ini menarik untuk kita tonton. Benar-benar memberikan kesan seru, semangat, tegang, dan perasaan-perasaan bangga lainnya. Berkat sang sutradara yaitu Sam Raimi, film ini benar-benar berkesan hingga saat ini. Spider-Man versi Andrew Garfield ini, yang paling Dale sukai adalah memiliki bentuk tubuh yang sangat pas dengan sosok Spider-Man. Melihat Spider-Man versi Garfield ini bergelantungan di gedung-gedung, terlihat begitu indah di mata. Gaya bergelantungannya juga sangat perfect. Namun kekurangannya mulai terlihat ketika dia mulai berkelahi. Adegan-adegan perkelahian di film ini kurang total. CGI-nya juga membuat pertarungan terasa tidak nyata. Spider-Man versi Tom Holland ini menarik dari segi sikap kekanak-kekanakannya. Ia mampu memberikan kelucuan yang berbeda dari film Spider-Man sebelumnya. Namun sebagai superhero, Tom Holland ini masih berusaha menemukan ritme pertarungannya. Layaknya anak remaja, ia juga masih mencari jati dirinya sendiri. Memang masih panjang perjalanan Tom Holland sebagai Spider-Man. Spider-Man versi Tom Holland ini masih diceritakan sedang tumbuh menjadi Spider-Man yang hebat seperti Tobey Maguire. Sebenarnya urutannya sangat jelas guys. Spider-Man Tom Holland ini merupakan Spider-Man versi anak-anaknya. Sedangkan versi Andrew Garfield merupakan Spider-Man versi remaja. Dan Spider-Man versi Tobey Maguire adalah Spider-Man versi yang sudah tuanya. Jadi tentu saja tingkat kekuatan mereka ini juga sedang berproses, sama seperti umur mereka. So kita tunggu saja perkembangan Spider-Man-nya Tom Holland ini ke depannya. Kehidupan romantis dari Spider-Man versi Tobey ini merupakan yang sangat legendaris. Kita begitu ingat bagaimana aksi ciuman Spider-Man dengan Mary Jane di bawah guyuran hujan itu. Dari screen pikir, kemesraan pasangan Peter dan Mary Jane di film ini sangat-sangat elegan. Pasangan ini tidak alay dan juga sangat-sangat mulus. Kehidupan pribadi sang superhero tetap menarik untuk kita ikuti. Putus nyambung percintaan mereka membuat kita semakin menarik menyaksikan film ini. Film ini juga mengajarkan kita, walaupun kamu seorang superhero sekalipun, tetap saja kalian akan mengalami namanya jatuh cinta, patah hati, kemudian bangkit lagi. Penggambaran kehidupan romantis Spider-Man Garfield dengan Emma Stone merupakan yang paling Dale suka. Mengapa disukai? Karena memang chemistry yang mereka bangun sangat alami. Belum lagi Emma Watson ini sangat cantik dalam film ini guys. Meskipun Gwen Stacy harus meninggal di film keduanya, tetap saja pasangan Garfield dan Emma Watson ini sejauh ini yang paling Dale suka. Kehidupan romantis Spider-Man versi Tom Holland sebenarnya memang masih belum terbangun dengan sempurna. Peter Parker masih mengalami puber dan bertemu pengalaman cinta yang berbeda-beda. Namun yang menarik di sini, Tom Holland mampu menggambarkan bagaimana perasaan lelaki ketika menyukai temannya sendiri. Chemistry yang dibangun antara Tom Holland dengan Zendaya sangat memukau. Melihat mereka berdua ini membuat kita penasaran bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka. Spider-Man Tobey Maguire sedikit gagal dalam memerankan anak sekolahan di filmnya. Mengapa gagal? Mungkin karena faktor umur mereka yang lebih tua, sehingga sangat aneh melihat mereka masih berusaha menggambarkan kehidupan sekolah. Namun tetap saja, Peter Parker harus digambarkan sebagai karakter yang berawal dari kehidupan sekolahan. Untuk penggambaran anak sekolahan Spider-Man versi Garfield juga sedikit kurang cocok. Lagi-lagi faktor usia mereka yang menjadi penyebabnya. Kehidupan sekolah ini tampaknya sangat wajib untuk Spider-Man menemukan jati diri serta pasangan hidupnya. Tetapi tetap saja, melihat Garfield mengenakan pakaian sekolah menengah menjadi sedikit aneh dan kurang cocok. Tampaknya satu-satunya karakter Spider-Man yang paling cocok untuk kehidupan sekolahan tentu saja hanyalah Spider-Man versi Tom Holland. Spider-Man versi ini sangat sukses menggambarkan bagaimana bahagianya kehidupan sekolah. Ditambah lagi, karakter-karakter yang hadir juga sangat sesuai dengan umur mereka.
Dan untuk faktor pembanding yang terakhir, tentu saja pembanding siapa Bibi May yang terbaik dalam film Spider-Man. Nah, untuk pembandingan yang terakhir ini, tidak perlu kita bahas lagi ya guys. Kalian sudah pasti tahu mana yang menjadi juaranya. Sekarang sampailah kita ke sesi penentuannya. Dengan sangat hati-hati dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, Daily Screen akan memilih Spider-Man terbaik sepanjang masa. Sebenarnya, ketiga aktor ini punya kelebihan masing-masing. Tobey Maguire merupakan aktor dengan trilogi terbaik. Andrew Garfield punya kehidupan romantis yang lebih baik dari semua Spider-Man. Tapi Tom Holland, ia adalah Spider-Man dengan prestasi superhero yang lebih sekedar di kota New York saja. Spider-Man Tom Holland ini bahkan sudah melakukan perjalanan luar angkasa di Infinity War. Tentu saja Spider-Man versi ini bukan sekedar superhero pelindung kotanya saja, tapi Spider-Man versi Tom Holland ini sudah menjadi Spider-Man superhero pelindung dunia. Jadi tanpa melihat kualitas CGI, perkembangan zaman dan sebagainya, Daily Screen memilih Tom Holland sebagai Spider-Man dengan predikat terbaik sepanjang masa. Tetapi tentu saja perjalanan Spider-Man milenial ini masih panjang. Kita akan melihat aksi yang lebih epik lagi di masa yang akan datang. So, bagaimana menurut kalian? Aktor manakah yang layak menjadi Spider-Man terbaik menurut kalian? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar, dan nanti akan kita bahas bersama-sama guys. Sampai di sini dulu video kali ini guys. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.